Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Resya Regina, NIM BISPLUS 2019-059932. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester praktikum manajemen operasi yang telah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan 3 soal, yaitu soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pertama, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Data proyek pembangunan Jalan Tol Riau-Lampung adalah sebagai berikut. Ini merupakan data yang telah disajikan. Kemudian, pertanyaannya, A. Tentukan jalur kritis pada proyek tersebut beserta gambar network atau jaringannya. Kemudian B. Berikan kesimpulan dari hasil perhitungan kalian serta implikasinya. Ini merupakan materi tentang project management. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka software POM, kemudian klik modul, pilih project management, file, new, kemudian triple time estimate. Ini judul diketik sesuai soal. Pembangunan Jalan Tol Riau. Kemudian number of text. Kita lihat. Sini tersedia aktivitas A sampai I, berarti terdapat 9 aktivitas. Number of text-nya isi 9. Ini disesuaikan Januari Februari. Disesuaikan dengan aktivitas A, B, C, D, E. Kemudian klik OK. Jika muncul seperti ini, kemudian diisi sesuai soal data pada soal ini. Sebelumnya saya telah membuat soal ini, maka saya akan membuka data yang telah saya kerjakan. Ini merupakan data sesuai soal ini. Kemudian klik solve. Ini merupakan hasilnya. Jadi yang warna merah ini merupakan jalur kritis. Kita lihat soalnya. Tentukan jalur kritis pada proyek tersebut beserta gambar network atau jaringannya. Untuk menentukan jalur kritis dengan networknya, kita klik Windows, kemudian chart. Ini merupakan grafik tentang jalur kritisnya. Yang merah ini merupakan jalur kritis, yaitu A, B, D, G, dan I. Seperti ini telah saya buat. Dan untuk menentukan grafiknya, kita hanya mengklik ini. Kemudian muncul seperti ini. A ke B merupakan jalur kritis, B ke D merupakan jalur kritis, dan D ke H merupakan jalur kritis, serta H ke I juga merupakan jalur kritis. Jadi, jalur kritis ini
Jika tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap jalur lainnya. Pada grafik chart yang ada di atas ini, dapat dijelaskan bahwa grafik garis yang berwarna merah yaitu A, B, D, H, dan I merupakan jalur kritis. Jika pada chart A mengalami keterlambatan pengerjaan atau melebihi dari 1 sampai 5 ini, maka tidak dapat melanjutkan pada proyek selanjutnya. Hal ini mempengaruhi terhadap proyek-proyek selanjutnya dan dapat berdampak kegagalan untuk proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 2. Perusahaan sepeda Polygon ingin melakukan ekspansi perluasan pasar. Diketahui alternatif lokasi beserta biaya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan data yang ada. Kemudian pada Yogyakarta ini diisi 3 digit NIM terakhir. NIM saya 932. Harga sepeda per unit adalah $310. Pertanyaannya, di manakah lokasi ekonomis dengan jumlah produksi 2.000 unit per tahun? Jelaskan alasannya. B. Jika perusahaan ingin memproduksi 500 unit sepeda, lokasi mana yang paling cocok? Berikan alasannya berdasarkan membaca grafik perhitungan. Ini merupakan materi tentang location strategi yang menentukan lokasi yang paling strategis atau ekonomis dalam suatu produksi di perusahaan. Pertama, kita membuka POM, software POM, kemudian klik modul, location, kemudian file, new, break even analysis. Judulnya disesuaikan. Perusahaan sepeda Polygon. Kemudian number of location-nya. Terdapat 3 kota. Kemudian klik OK. Lokasi 1, 2, 3 di rename menjadi Surakarta, Yogyakarta, dan Cilacap. Kemudian biaya tetap serta biaya variabel dicantumkan pada data di software. Karena saya telah mengerjakan ini, maka saya akan membuka. Ini data yang telah saya masukkan tadi sesuai dengan soal, kemudian klik solve. Ini merupakan hasil. Kemudian untuk menentukan lokasi strategis, kita klik Windows, kemudian location result, Windows, grafik. Yang ditanyakan ialah pada produksi 2.000 unit. Produksi 2.000 unit, maka pada titik ini, pada titik setelahnya ini, garis yang pertama menyentuh titik 2.000 unit merupakan garis Cilacap. Di sini karena tidak kelihatan. Cilacap. Maka lokasi yang paling strategis pada produksi 2.000 unit merupakan
lokasi Cilacap. Ini. Kemudian pertanyaan B, jika perusahaan ingin memproduksi 500 unit sepeda, lokasi mana yang paling cocok? Berikan alasannya berdasarkan membaca grafik perhitungan. Untuk 500 perlu diganti, perlu dilihat lagi. Di sini 500 kita paskan titiknya. 500 di area ini. Garis yang menyentuh pertama merupakan garis dari kota Surakarta. Jadi, untuk produksi 500 unit, yang paling strategis dan ekonomis merupakan kota Surakarta. Kemudian lanjut pada nomor 3. Toko Magic Water adalah toko yang menjual air mineral botol 3.200 ml. Data penjualan air mineral botol pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini merupakan data dari bulan Januari hingga Desember. Pada bulan Maret dan juga Oktober diisi 3 digit NIM terakhir. NIM saya, 3 digit NIM terakhir saya adalah 932. Ditanyakan, A. Ramalkan penjualan air mineral botol pada bulan Januari tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan rata-rata bergerak 3 bulanan. Menggunakan moving average 3 bulanan. Yang perlu dilakukan pertama adalah membuka software, kemudian modul, kemudian termasuk pada forecasting. Forecasting yaitu peramalan, untuk meramalkan penjualan pada bulan selanjutnya. Kemudian filenya, kemudian term service analysis. Masukkan judulnya, penjualan toko Magic Water. Toko Magic Water. Kemudian number of periodnya 12 karena Januari hingga Desember. Kemudian disesuaikan. Klik OK. Ini diganti sesuai yang ada di data pada soal. Karena saya telah membuat, saya akan membukanya. Ini merupakan data yang telah saya masukkan. Pertanyaan pertama adalah menggunakan moving average. 3 bulanan, maka ini diganti angka 3. Kemudian klik solve. Ini merupakan hasilnya. Jadi, hasil akhirnya adalah 530,67. Di sini ada diketahui MAD dan MSE. MAD dan MSE ini untuk menentukan tingkat kemungkinan melenceng. Jadi, untuk menentukan kemungkinan tersebut, yang paling mendekati adalah MAD yang paling logis. Kemudian, untuk menentukan nilai kemungkinan melenceng minimal dapat dengan cara mengurangi hasil ini dengan ini. Jadi hasilnya itu hasil minimalnya ialah 331,56. Kemudian hasil maksimalnya
dapat menjumlahkan hasil akhir 530,7 dengan MAD yaitu 199,11. Hasilnya adalah 649,78. Itu adalah hasil maksimal. Kemudian soal kedua, bandingkan dengan salah satu teknik peramalan yang lain. Bedakan hasil peramalannya, kemudian menurut Anda, mana yang lebih akurat? Berikan alasannya. Untuk membandingkannya, perlu diganti pada software ini. Metodenya diganti menggunakan metode lain. Ini diedit dulu, kemudian diganti native method di atas. Kemudian klik solve. Ini merupakan hasilnya. Jadi metode ini kurang akurat karena perhitungannya tergantung pada periode sebelumnya, tidak menggunakan rata-rata atau perhitungan lainnya. Sekian dari presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.